Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Kami semua berdoa dan berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sejahtera, dalam perlindungan Sang Raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Masih bersama dengan saya, Abraham Roy Setiawan, dalam program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Dan hari ini kita akan berbincang topik yang spesial, yaitu tentang Kingdom Leadership Quality, yang tentunya pasti akan sangat memberkati kita dan gerejanya, gereja Tuhan. Bersama dengan saya sudah hadir gembala senior kita, yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Shalom Pak Arifin. Shalom Pak Roy dan semua saudara yang mendengarkan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program podcast ini. Dan kita melihat keadaan semuanya baik, dan saya percaya kita semua berdoa Pak Arifin juga dalam keadaan yang baik, sehat. Terlalu baik. Terlalu baik. Ya. Dan menjadi berkat bagi kita semuanya dan bagi warga kerajaan. Hari ini kita berbincang tentang Kingdom Leadership Quality, Pak Arifin. Mungkin Pak Arifin bisa menjelaskan apa sebetulnya perbedaan antara Christian leadership dengan Kingdom leadership. Ya, tentu saja Christian leadership sangat yaitu menekankan tentang melayani sebagai hamba. Iya. Tapi jangan lupa, melayani sebagai hamba itu latihan untuk nanti memerintah bersama Yesus. Iya. Ada banyak sekali di dalam Christian circles yang tidak percaya akan ada kerajaan 1000 tahun. Iya. Dan kalau kita lihat misalnya dalam Keluaran 19, rencana Tuhan kita jadikan kingdom of priests. Iya. 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah imamat yang berkerajaan. Ya, Wahyu pasal 1, 6, 5, 10 dan selanjutnya, kita adalah kings and priests. Kita adalah raja-raja dan imam-imam, bukan anggota gereja. Iya. Jadi kalau Christian leadership menekankan tentang nilai, which is good, tentu saja harus ada itu. Iya. Gereja itu adalah leadership academy. Apa yang dihasilkan dari gereja bukan penyanyi, bukan pengkhotbah, ya, bukan counselor, tetapi kingdom leaders di segala bidang. Kita percaya tentang seven spheres. Seperti contoh barusan ini ada dari mewakili business and government, saudara kita Pak Benny Laus yang dia selesai tugas sebagai Bupati Kabupaten Morotai. Daripada yaitu kabupaten paling miskin di Indonesia, bagaimana yaitu bagian development of the poor dia jalankan sebagai umat Tuhan, sebagai kingdom leader, dan hasilnya sangat luar biasa, bukan? Betul. Jadi bukan sekitar church and mission, ya. Christian leadership lebih ke arah begitu, ataupun di perusahaan cuma nilai-nilai. Tapi kita harus tahu bahwa Alkitab itu isinya the king and his kingdom. Raja dan kerajaannya. Dan semua berbicara tentang term government. Sebagai contoh, jemaat gereja, iglesia itu dari eklesia. Artinya yaitu dewan kota yang memerintah bersama raja. Dewan kota yang mewakili raja. Nah, jadi kita ini sebetulnya anggota dewan. Dan itu istilah politik. Jadi kita tidak ada istilah agama. Kita tidak bicarakan agama. Agama itu usaha manusia untuk mencapai surga. Tetapi kita tahu di dalam kelompok kita sendiri ada quality yang namanya salt. Number one. That man, that person must be spiritual. Manusia rohani. Akibatnya dia punya authority. Kalau orang hidup benar ada authority. Dan dia harus tentu saja yang kita bicara hari ini kepemimpinan, leadership. Akibatnya transformation. Jadi SALT ya. Spiritual, authority, leadership, and transformer. Hari ini saya akan mengajak kita belajar dari seorang kingdom leader bernama Caleb. Orang Yahudi B dibaca V ya, Caleb. Ya. Caleb ini luar biasa ya. Kita akan belajar dari kehidupannya. Karena goalnya, outputnya daripada pelayanan di gereja Tuhan adalah kingdom leader sekali lagi. Not only Christian leader. Jadi kita semua harus menjadi kingdom leaders. Ya. Dan itulah sebetulnya yang dikendaki oleh di segala bidang Tuhan sendiri ya.
art, entertainment, business, church and mission, CRD, development of the poor, education, family and government. Luar biasa itu kesaksian waktu conference kita Kingdom Completion itu. Sangat memberkati dan jadi berkat. Iya. Nah, Pak Arifin, berkembang atau tidaknya gereja Tuhan tentu juga sangat dipengaruhi oleh kualitas daripada para pemimpinnya. Tentu saja. Iya. Ya, sekolah tidak lebih dari gurunya, murid tidak lebih dari gurunya kan. Dan Tuhan Tapi yang selesai dengan pelajarannya jadi sama dengan gurunya. Itu goalnya. Iya. Dan Tuhan Yesus memberikan satu contoh kepemimpinan yang sangat baik ya pada waktu dia ada melayani di dalam dunia ini. Tentu saja. Semua David, Caleb, Abraham itu cuma gambaran kurang sempurna tentang Kristus. Cuma kalau kita bicara Kristus kan itu yang peak ya. Kita bicara tentang yang sama dengan kita. Yosua, Caleb. Ya. Dan dari 12 orang pengintai itu 10-nya fail, saya katakan begitu, dan 2-nya ini Yosua dan Caleb ini yang dipakai oleh Tuhan. Nah, karena kita akan belajar dari Caleb dalam episode podcast kali ini, kira-kira Kingdom Biblical Views menyatakan quality pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan dari seorang Caleb. Mari kita lihat misalnya sebagai contoh. Tema kita Kingdom Completion, penyelesaian kerajaan, mandat kerajaan. Itu karena banyak yang belum dijangkau. Saya percaya Tuhan itu mau menyelamatkan miliaran orang. Amin. Dan masih banyak sekali yang belum terjangkau, suku-suku yang belum terlayani dan sebagainya. Kita lihat dalam Yosua pasal 13 ayat 1, Tuhan berkata, Yosua telah menjadi tua, telah berumur dan menjadi tua, jadi kekuatan berkurang. Padahal masih banyak daerah yang belum ditaklukkan. Tuhan tidak berkata receive ye the promised land. Dia berkata conquer, kuasai, take, ambil, taklukkan, ya, bukan terimalah terima jadi kan. Karena itu banyak sekali ya orang Kanaan, orang Het, orang Yebus. Nah, dikatakan di sana telah menjadi tua, tapi menarik sekali. Dalam satu pasal berikutnya dikatakan tentang Caleb bahwa Caleb itu masih seger buger. Usianya sama loh. Tadi dikatakan tentang mereka sangat berbeda dengan yang lain. Dari 2 juta lebih. Kan itu 600.000 orang yang laki-laki yang bisa bertempur. Kalau punya istri, punya anak bisa 2-3 juta. Tapi yang masuk ke tanah yang dijanjikan cuma Yosua dan Caleb. 2 orang. Even Musa dan Harun tidak masuk. Tapi cuma 2 orang ini. Dan firman Tuhan berkata karena beda roh yang ada pada mereka. Nah, kita lihat di sini dalam Yosua 14 ayat 6 misalnya. Bani Yehuda. Kita tahu Caleb ini dari suku Yehuda. Datang pada Yosua di Gilgal. Yaitu pada saat itu Caleb yang berbicara. Dia pemimpin. Kita harus tahu bagaimana Caleb ini nanti kita akan pelajari. He's a giant killer. Dia pembunuh raksasa. Dari mana David itu punya motivasi dan iman bahkan keberanian untuk mengalahkan raksasa. Sebab pernah terjadi. Ketika dulu Selat Inggris, English Channel itu dengan berenang, ada orang yang bisa mengalahkannya, maka mitos tidak bisa terseberang itu dikalahkan. Bahkan ada orang yang berenang, perempuan pernah ada di sana. Ada orang yang sudah berumur bisa nyeberangi Selat Inggris dengan berenang. Nah, demikian kiranya apa yang saya sampaikan hari ini mendorong saudara saya, kita ada manusia biasa kan. Tetapi kita bisa punya quality seperti Caleb. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan YHWH kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Kita baca dulu ya. Aku berumur 40 tahun ketika aku diperintahkan Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri dan aku pulang bawa kabar yang sejujur-jujurnya. What is in my heart. Sedang saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana 10 orang tadi. By the way, ada yang ingat 10 orang itu namanya siapa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang mengingat. Yang Miss World
2 tahun yang lalu enggak ada orang ingat kok. Iya. Apalagi pecundang. Karena itu saudara jangan ada yang jadi pecundang. Kalau kita jadi keluarga pecundang, hidupmu akan dilupakan. Ya. Dan waktu itu Musa bersumpah, ya. Bahkan sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan jadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Kita lihat leadership quality pertama daripada Kaleb ini adalah bersedia jadi nomor 2. Second man. Iya, second man. Dia bersedia, yaitu dia itu is a man under authority. Iya. Ingatan kita teringat pada Kristus ketemu dengan perwira di Kapernaum. Perwira itu centurion. Centurion itu memimpin 100 tentara. Kapten lah ya. Iya. Kapten di dalam ketentaraan Romawi. Dan dia berkata, "Nggak usah ke rumahku. Just say one word." Katakan sepatah kata. Iya. Karena aku ini seorang bawahan. Dan aku ini punya bawahan juga. Iya. Jadi is a man under authority. Dalam hidup saya melayani Tuhan 43 tahun. Dan membangkitkan banyak leaders. Selalu orang yang punya independent spirit. Tidak mau diatur. Ya, pasti nggak tahu aturan juga. Itu tidak pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak pernah. Tetapi Yesus begitu kagum akan perwira Kapernaum ini. Ya, I'm a man under authority. Dan di bawahku ada hamba dan tentara. Dan dia berkata, tentara disuruh perang, hamba disuruh ngangkat barang dan tidak terbalik. Dia tidak pernah abuse of power, tidak pernah. Jadi quality pertama yang harus ada itu adalah a man under authority. Yang kedua dari namanya, Kaleb selalu bicara itu kan anjing ya. Banyak sekali yang nama anaknya Yosua kan. Seperti nama Tuhan Yesus juga. Ya ini Jehoshua itu Yesua. Artinya Yahweh Juru Selamat. Savior. Tetapi kita melihat bagaimana Yosua ini dulu namanya Hosea diganti Yosua. Tapi kita bicara Kaleb. Kualitas yang kedua. Setia. Faithful and trustworthy. Lain jiwa yang ada padanya. Yang ngomong itu Tuhan sendirilah. Yosua dan Kaleb ini beda. Tidak mencari pujian, tidak mencari sanjungan, tidak mencari pangkat, sama sekali tidak. Ya, dan memberikan kabar yang sejujur-jujurnya. Maka salah satu kriteria yang harus ada dalam 1 Korintus pasal 4 ternyata dapat dipercayai. Saya pernah tanya kepada seorang hebat, Bapak Mokhtar Riyadi. Pada waktu itu beliau bersaksi di gereja di Manyar sini. Dan saya mendampingi beliau. Saya tanya, Pak Mokhtar, dalam bisnis Anda apa yang penting? Yang tidak mudah. Dia berpikir sebentar lalu yaitu pengusaha yang hebat ini dia berkata gini, saya perlu manajer yang bisa dipercaya. Bukan cuma pandai bekerja. Tetapi trustworthy. Ya, loh kan dia menitipkan kapital. Betul. Nah demikian juga. Maka kualitas daripada Kaleb ini setia dan dapat dipercaya. Saudara yang kasih, kita saya pernah dengar yaitu tentang anjing yang ada di Shibuya train station itu sampai dibuatkan patung perunggu. Dia menunggu tuannya sekalipun sudah meninggal. Dia tidak tahu kan. Dia tidak bisa baca koran. Tetapi dia tunggu di sana sampai meninggal. Karena di Jepang itu kan bisa dingin sekali. Dia tetap tunggu di sana. Nah masa kita kaki 2 kalah sama yang kaki 4. Kaleb ini faithful and trustworthy. Dan jangan lupa siapa nama Tuhan Yesus. Namanya adalah the faithful and true. His name is Amen. The faithful and true witness. Luar biasa namanya Setiawan. Namanya Setiawan. Kalau berterjemahan bahasa Indonesia Setiawan. Ya itu salah satu yang kualitas utama dari seorang pemimpin. Dan kita lihat bagaimana apa yang tidak bisa diselesaikan Yosua
dilanjutkan oleh Kaleb. Dalam hidup saya mencari yaitu Kaleb-Kaleb dalam hidup saya. Ya, supaya mereka nanti bisa melanjutkan. Ya, saya harapkan termasuk Roy Setiawan ini. Namamu Sur Setiawan. Amin. Abraham lagi. Jadi itu selanjutnya mungkin kita akan bicarakan nama daripada Kaleb. Menarik sekali, dia adalah putra dari Yefune. Iya. Yefune itu artinya dia akan menghadapi. He will be facing. Bukan cuma kualitasnya baik, tapi juga berani. Iya. Orang kalau tidak berani, tidak bisa dipakai Tuhan. He will be facing. Banyak orang kalau ada masalah lari. Iya. Ada yang lari ke narkoba, ada yang macam-macam. Iya. Tetapi stand the ground. He will be facing. Dan bukan cuma itu. Dia adalah keturunan Kenas. Ya, bukan Keni tapi Kenas. Kenas itu artinya pemburu. Jadi dia bukan cuma yaitu berani. Tetapi dia seorang pemburu. Karena itu dia bisa berkata, give me that mountain. Yang isinya raksasa. Iya. Dia tidak cari yang gampang. Kebetulan papa saya seorang pemburu. Dia tidak cari kelinci, tidak cari bajing. Dia cari harimau. Bahkan dia berani yaitu menembak buaya. Wah, itu kan gawat tuh. Begitu ekornya nyepet gini, kapal bisa terbalik. Iya. Tapi papa saya dengan bangga dia bikinkan mama saya tas dari kulit buaya. Sebagai simbol keberanian trofi. yang muncul. Ya memang kalau ada harimau makan orang, papa saya dipanggil. Dan dia akan berangkat dengan sukacita. Ya, kalau cuma ngerusak ladang itu, ya babi hutan itu kan sudah terlalu biasa. Begitu dengan ada harimau makan orang, dia bukan lari, dia kejar harimaunya. Dan saya ingat jam 2 pagi saya dapat telepon. Ya waktu saya masih umur berapa ya? Saya usia 6 tahun mungkin. Masih kecil. Iya, dan pada waktu harimaunya bangkainya dibawa ke rumah, dagingnya saya suruh makan. Kamu anak laki, makan daging macan. Kalau sekarang yang dimakan kuku macan. Kerupuk. Iya. Jadi kita lihat. Dan dia adalah suku Yehuda. Yehuda ya artinya he will be praised. Iya. Dia akan dipuji. Tapi juga memberikan pujian buat Tuhan. Ya kan? Iya. Nah itu salah satu nilai-nilai yang harus ada. Iya. Karena itu dalam kingdom completion ini yang bisa dipakai Tuhan orang seperti Kaleb. Karena kami ini sudah usia berapa? Kita ada 6 penatua di Denpasar ya. Iya. Bukan penatua RIM ya. Penatua RIM Pak Franky, Pak Daniel, Pak Roni ya. Iya. Tapi di sana Ibu Kristi dan Ibu Christine Heri usia 78. 78. Saya masih muda, saya 71. Amin. Istri saya 70. Iya. Iya kan? Pendeta Thomas yang paling muda ya. Belum 70, 60 sekian. Iya. Artinya kita sudah tua. Dan kita harus menyerahkan tongkat estafet kepada Kaleb. Dan Kaleb berkata bagaimana dia seorang yang percaya firman Tuhan. Musa bersumpah. Demi Tuhan. Tanah yang kamu injak akan jadi milikmu. Tapi sebelum kita nginjak tanah berarti masuk ke teritorial musuh kan? Betul, iya. Ya, kalau sudah milik kita ya biasa. Tapi ke daerah yang dikuasai musuh. Tanah yang kamu injak jadi milikmu dan keturunanmu, anak-anakmu dan keturunanmu. Selama-lamanya. Musa satu berbicara sebagai nabi, mewakili Tuhan. Jadi pertama a man under authority, yang kedua faithful and trustworthy. Yang ketiga itu percaya janji Tuhan. Dan diucapkan. Musa mengucapkannya. Musa tidak ngarang, itu perkataan Tuhan dia ucapkan. Apa artinya itu? Seorang kingdom leader must activate the word of God by speaking. Amin. Dengan mengucapkan. Tuhan tuh menciptakan alam semesta dengan firman-Nya diucapkan, iya.